Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salam. Hayya 'alal salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا اللهم فصل وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى خاب من ضرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu wajah silaturahim sekaligus menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah dalam kondisi sehat wal afiat. Dan Allah anugerahkan kepada tetap kita semua istiqamah dalam menjalankan ajaran agamanya. Allah menuntun kita insyaallah untuk istiqamah berpegang teguh pada ajaran agama kita, menuntun kita sukses dunianya selamat akhiratnya. Salawat salam semoga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi suri teladan baik sepanjang zaman dalam segala kehidupan. Insyaallah dengan cara kita istiqamah senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya dalam keseharian, Allah anugerahkan kepada kita semua syafaat al-uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah Rabbal alamin.
Sedang rahimakumullah mengawal setiap khutbah khatib senatul wasiat kepada khatib badi dan seluruh yang hadir di masjid kita tercinta An-Nas ini untuk senekan-nekan iman dan taqwa kita kepada Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Insyaallah kalau takwa adalah bagian dari diri kita, Allah negarakan kepada kita solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Allah angkat derajat kita di dunianya, Allah selamatkan kita di akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sedang rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah satu langkah lagi menjelang peringatan Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah ada di tanggal 16 Rajab 21 bahkan Rajabnya 1445 Hijriah, yang itu berarti tinggal beberapa waktu lagi kita akan ketemu dengan peringatan baginda Nabi Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW pekan depan. Hadirin rahimakumullah, karenanya maka tepat kiranya kalau renungan singkat kita siang hari ini, khutbah singkat kita hari ini mengangkat tema tentang bagaimana Isra Mi'raj itu. Khatib ingin menelisik, ingin meneropong Isra Mi'raj ini dalam perspektif yang berbeda, yang di perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi nanti kita akan hubungan pesan akhirnya adalah apa hubungannya dengan sholat. Hadirin, di mimbar yang sama tahun yang lalu khatib pernah sampaikan tema ini, bagaimana memahami Isra Mi'raj dalam perspektif ilmu pengetahuan dan sains. Lalu hari ini kita ingin tambahkan, lalu apa hubungannya dengan sholat? Hadirin rahimakumullah, inilah tema kita. Hadirin, mari kita mulai bagian yang pertama. Bagaimana kita bisa memahami Isra Mi'raj itu dalam pendekatan sains. Hadirin rahimakumullah, satu kata kuncinya adalah cahaya. Kita berusaha mencoba mendekati, memahami Isra Mi'raj itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan sains adalah dengan kata kunci cahaya. Apa sebab cahaya? Sebab satu, baginda Nabi tidak berangkat sendiri. Nabi mengendarai kendaraan, namanya buruk. Buruk adalah cahaya. Yakadul barqu yakhtafu absarakum kullama adha lakum masyaufi. Al-Baqarah awal menginformasikan tentang itu. Al-barq adalah cahaya, kilat adalah cahaya. Yang kedua, Nabi tidak berjalan sendiri, tapi Nabi didampingi oleh makhluk yang luar biasa, yang sangat kuat. Dalam surah An-Najm disebutkan sebagai sosok yang luar biasa dahsyatnya, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril adalah malaikat tercipta dari cahaya. Dua. Yang ketiga, baginda nabinya betul. Qul innani ana basyarum mithlukum. Secara biologis Nabi adalah manusia biasa seperti kita, terdiri dari darah dan daging. Tapi hadirin, jauh melampaui batas biologisnya, Nabi adalah cahaya di atas cahaya. Anta nurun fawqa nur. Bahkan kita tahu riwayatnya hari ini bahwa ternyata jauh sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, Allah sudah menampakkan baginda Nabi itu, cahayanya baginda Nabi SAW itu kita sebut sebagai Nur Muhammad. Satu saat Allah pernah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, Adam, dengan apa kamu mohon ampunanku ketika kamu melakukan dosa besar, yakni makan buah khuldi? Kata Nabi Adam, saya berwasilah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian bertanya, bagaimana mungkin engkau tahu tentang Muhammad? Padahal Muhammad adalah cucu buyutmu nanti di belakang hari, ribuan tahun setelah kelahiranmu hari ini. Nabi Adam menjawab, bagaimana mungkin saya tidak mengenal Muhammad, padahal engkau tuliskan namanya di sisimu, di arasy-Mu ini. Saat saya membukakan mata saya pertama kali, saat engkau hidupkan saya, aku yang pertama kulihat adalah namamu bersandingan dengan namanya, Allah dan Muhammad. Alhamdulillah. Jadi jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Hadis ini memang diperselisihkan riwayatnya, tapi banyak rawinya. Alhamdulillah. Poinnya adalah baginda Nabi adalah cahaya di atas cahaya. Anta nurun fawqa nur. Kalau kita belajar filsafat Islam, ada teori emanasinya Ibnu Sina. Ibnu Sina menyatakan ini pancaran dari pancaran. Alhamdulillah, itulah Nur Muhammad. Hadirin, maka kata kuncinya adalah cahaya. Cahaya hari ini bisa kita ukur. Cahaya adalah makhluk Allah yang paling cepat di muka bumi ini. Di alam semesta jagat raya ini tidak ada yang melampaui kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya adalah 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Sebagai informasi hadirin, jarak antara bumi dan bulan itu 380 sekian kilometer. 380.000 kilometer sekian detik. Sekian kilo, 380-an kilometer ribu.
Hadirin rahimakumullah, kalau kita ukur dengan kecepatan cahaya, maka 1 detiknya cahaya itu setara dengan bumi ke bulan. Ini jauhnya jarak tempuh 1 detik cahaya. Tapi hadirin, kemudian kita bedah hari ini. Baginda Nabi SAW ternyata meskipun dengan kecepatan cahaya beliau berangkat, beliau Isra dan Mi'raj, ternyata kalau kita ukur dengan dibandingkan dengan luasnya alam semesta, tidak ada apa-apanya hadirin. Anggaplah baginda Nabi SAW sebagaimana diinformasikan dalam surah Al-Isra, Laila, beliau Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi laila, semalam saja. Kalau full semalam dari jam 6 malam, jam 6 sore maghrib sampai dengan jam 6 subuh misalnya, anggaplah 12 jam. Itu pun kali 300.000 km per detik, kali 60 detik 1 menit, kali 60 menit 1 jam, kali 12 jam. Ternyata belum ada apa-apanya hadirin. Khatib sudah menghitung dengan kalkulasi sederhana hari ini dengan komputer yang kita miliki. Kalau 4 jam sekian, kalau 6 jam sekian, kalau 8 jam sekian, kalau 12 jam sekian. Belum kemana-mana. Khatib menghitung kalau baginda Nabi SAW bergerak dengan kecepatan cahaya sekalipun, panjang waktunya selama 5,5 jam, 6 jam, anggaplah setengah malam, berarti jumlahnya 6 jam. Itu ternyata baginda Nabi dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kali 60 detik per menit, kali 60 menit per jam, kali 6 jam sekalipun, baginda Nabi baru melampaui sisi terluar dari tata surya matahari. Matahari kita paling ujungnya terus Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, terus sampai dengan Uranus, Saturnus, terakhirnya Pluto sekalipun. Kalau Pluto masuk bagian dari tata surya matahari, ujungnya Pluto itulah yang ditempuh oleh Nabi kalau menggunakan kecepatan cahaya selama 5,5 jam, selama 6 jam. Matahari itu hanyalah 1 di antara 400 miliar, luar biasa, 400-an miliar matahari lain. Matahari adalah bintang di antara 400 miliar bintang di satu galaksi, galaksi kita Bima Sakti. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalaupun baginda Nabi SAW bergerak dengan kecepatan cahaya 6 jam, baginda Nabi baru melampaui batas ujungnya tata surya matahari yang di Pluto. Hadirin rahimakumullah. Lalu khatib mencari jawaban lain. Adakah jawaban Al-Quran? Bagaimana kecepatan cahaya itu? Bagaimana kecepatannya malaikat itu? Hadirin, kita temukan dalam 2 sumber. Yang pertama adalah surah As-Sajdah, ayatnya ayat 5. Allah menyatakan bahwa malaikat itu bergerak dengan sangat cepat. Ukurannya bukan lagi 1 banding 1 lagi dengan sistem perhitungan waktunya manusia. 1 harinya malaikat tidak sama dengan 1 harinya manusia 24 jam, tidak. 1 harinya malaikat, kata surah As-Sajdah, adalah setara dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ukuran kecepatan malaikat melampaui batas sedemikian rupa, itu setara dengan 1000 tahunnya kita. Hadirin rahimakumullah. Tapi ternyata kalaupun dikalkulasi kali 1000 tahunnya kita, belum ada apa-apanya juga. Hadirin, alam semesta jagat raya ini luasnya luar biasa. Kita butuh waktu 93 miliar tahun dengan kecepatan cahaya untuk bisa memantau dari ujung kanan ke ujung kirinya. Bukan semalam, 93 miliar tahun. Allahu Akbar, luar biasa luasnya alam semesta ini. Jadi kalau Nabi berangkat Isra Mi'raj cuma dengan setengah malam atau 1 malam sekalipun, belum kemana-mana. Kali 1000 sekalipun, belum kemana-mana. Khatib kemudian mencari jawaban yang lain. Ternyata ada relativitas waktu dalam Al-Quran. Tadi surah As-Sajdah ayat yang kelima menginformasikan 1 banding 1000. Ternyata di surah yang lain, surahnya surah Al-Ma'arij, Mi'raj dari kata yang sama, Al-Ma'arij ayatnya ayat 4, Allah menyatakan bahwa kecepatan malaikat termasuk malaikat Jibril itu setara dengan 50.000 tahun.
setara dengan 50.000 tahun. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu ruh ilaihi. Malaikat dan Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril alaihi salam, mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50 alfasana, ukurannya setara dengan 50.000 tahun. Jadi kalau kita 50.000 tahun 50.000 misalnya Masehi, itu baru satu harinya malaikat. Ini dalam surah Al-Ma'arij, surahnya, ayatnya ayat yang keempat. Alhamdulillah. Lalu khatib berusaha mengejar, mencari. Kalau kecepatan cahayanya 300.000 km per detik kali 60 detik per menit kali 60 menit per jam kali 24 jam per hari kali 365 hari 1 tahun kali jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya adalah 50.000 kali kecepatannya. Ternyata hadirin, kita dapat angkanya itu baru setara dengan 1/4 luasnya galaksi Bima Sakti. Kalau full satu harinya malaikat 50.000 tahunnya kita bisa nembus satu galaksi Bima Sakti, ujungnya satu galaksi Bima Sakti. Kalau cuma 6 jam berarti 1/4 galaksi Bima Sakti. Itulah jawaban berapa jauh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Kalau kita mengukur dengan ukuran eksak 300.000 km kecepatannya cahaya kali 50.000 tahunnya kecepatan malaikat. Alhamdulillah, baru 1/4 galaksi Bima Sakti. Hadirin, padahal galaksi Bima Sakti ini hanyalah satu di antara miliaran galaksi dalam satu yang namanya kita sebut universe, alam semesta yang kita kenal hari ini. Hadirin, kalau begitu benar belum kemana-mana. Sekalipun sudah dikali 50.000 kali kecepatannya, dari kecepatan yang seharusnya cuma 300.000 km per detik, ternyata Nabi belum menembus galaksi Bima Sakti, baru 1/4. Itu kalau ukuran eksak. Hadirin, lalu bagaimana kesimpulannya? Khatib kemudian mengambil kesimpulan, kalau begitu Isra Mi'raj itu tidak mungkin bisa diukur dengan ukuran sains, dengan ukuran ilmu pengetahuan. Hadirin, betapapun sungguh-sungguhnya hebatnya ilmu pengetahuan kita hari ini, mengukur kecepatan Nabi berapa kali 6 jam kali 12 jam dalam satu malam, tidak bakal ketemu. Gak mungkin bisa menembus angkasa raya yang sedemikian luasnya 93 miliar tahun cahaya ini. Nabi belum lagi lepas dari galaksi Bima Sakti. Lalu khatib mencari jawaban, kalau begitu ada gak hubungannya dengan pesan universalnya, dengan oleh-oleh yang baginda Nabi bawa ketika Isra Mi'raj itu, yakni salat. Hadirin, dari ketidakmampuan kita untuk mengungkapkan betapa dahsyatnya Isra Mi'raj itu, lalu dapatlah kita kesimpulan bahwa Allah seakan-akan menghentakkan kepala kita, seakan-akan menampar kesadaran kita. Hai manusia, betapapun hebatnya kalian, betapapun canggihnya ilmu pengetahuan yang kalian miliki hari ini, kalian tidak pernah akan mampu memahami bagaimana Isra Mi'raj itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, hai manusia, sehebat apapun kalian, tunduk sujudlah kepadaku melalui sholat. Jadi sholat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj. Itu adalah setelah kita menemukan kesadaran bahwa kita nggak ada apa-apanya, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan yang kita miliki hari ini, ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta luar biasa luasnya. Kata ilmuwan sendiri, mereka katakan manusia baru tahu tentang alam semesta 3% saja dari 100. 97%-nya masih gelap gulita. Alhamdulillah, maka hai manusia, jangan sombong kalian di hadapan Tuhan kalian. Tunduk sujudlah kalian melalui sholat kalian. Itulah sebabnya Isra Mi'raj oleh-olehnya adalah sholat, menunjukkan kepatuhan, ketaatan, sekaligus ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam semesta jagat raya seisinya ini, termasuk kita sendiri. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang singkat ini menyadarkan kita
betapa kecil kerdilnya kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong, tidak pantas sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga kita tidak patut sombong untuk kepada sesama manusia, karena kita tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menuntun kita semakin istiqamah dalam sholat kita. Dalam sholat kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala halnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepatuhan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita benar-benar Allah tuntun jalannya, sukses dunianya, insyaallah selamat sampai dengan akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi wa taqabbal minni wa min tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به كفر. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وخير الناس خير البشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات يا كافي الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وسائر بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة واتقوا الله حق تقاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله